Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Sugeng Tria Armoko, Eliza Aprilia Putri, Marta Lestia, Ahmad Dahlan, Mutiara Ulanda, dan Puji Setiawati. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana seorang guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa, sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Dan menurut para ahli, seperti menurut Brow and May, yang menekankan fleksibilitas seorang guru, sementara Fogg and Hoffman lebih fokus pada penerapan untuk meningkatkan pencapaian siswa dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Lalu, Carroll and Tomlinson, ia menyoroti konsep kurikulum responsif dan kelas yang berdiferensiasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapat para ahli ini adalah sebuah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Semua itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar, mendukung semua siswa, dan meningkatkan keterlibatan mereka. Definisi: pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode, materi, dan penilaian sesuai dengan perbedaan individual siswa. Guru memahami keunikan setiap siswa, menggunakan kelompok fleksibel, penilaian formatif, dan memberikan pilihan serta penyesuaian dalam tugas. Dalam hal ini, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada hanya satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Guru harus menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas harian yang baik dikerjakan di kelas maupun yang dikerjakan di rumah, dan asesmen akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut, minat atau hal yang disukai peserta didiknya, dan bagaimana cara menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didiknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa dan meningkatkan keterlibatan serta motivasi mereka. Menurut Carroll Tomlinson, kebutuhan peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu kesiapan, minat, profil pelajar. Yang pertama, kesiapan, yaitu siswa memasuki kelas dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu merespon dengan memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang memerlukan bantuan, dan menantang siswa yang lebih siap dengan materi yang lebih kompleks. Yang kedua, minat. Minat siswa dapat bervariasi. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang untuk menciptakan kaitan dengan minat siswa. Ini dapat melibatkan pilihan materi, proyek berbasis minat, atau keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran. Yang ketiga, profil pelajar. Pengakuan terhadap perbedaan dalam gaya belajar dan preferensi pembelajaran. Setiap siswa memiliki cara yang unik untuk memahami dan mengolah informasi. Guru dapat memanfaatkan berbagai pendekatan pengajaran dan sumber daya untuk memenuhi beragam profil pembelajaran di kelas. Aspek pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 4 aspek pembelajaran. Pertama, diferensiasi konten, merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten yaitu berupa materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Sebagai guru, perlu mengetahui hal-hal yang perlu dipelajari oleh setiap peserta didik dan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar pada peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses, mengacu bagaimana peserta didik akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Pada diferensiasi proses, guru perlu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik, dan juga guru harus melihat peserta didik mana yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar.
Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini mencerminkan pemahaman peserta didik yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Tugas dan penilaian dibuat beragam, misalnya dengan membedakan produk berdasarkan gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi peserta didik, baik fisik ataupun psikologisnya. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural dari Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Guru harus mengetahui apabila peserta didik berasal dari sosiokultural yang berbeda, sehingga mereka memiliki karakteristik dan juga budaya yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi sudut pandang serta pemahaman peserta didik terhadap sesuatu pada sistem ekologi tersebut. Yang kedua adalah teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Seseorang tidak hanya memiliki satu intelijensi saja, melainkan lebih dari itu, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh menyamakan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang ketiga adalah teori Zone of Proximal Development atau zona pembangunan proksimal, yaitu konsep yang dikemukakan oleh psikolog yang berasal dari Rusia yaitu Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembelajaran dan mengidentifikasi zona di mana seseorang atau individu dapat mengembangkan keterampilan yang belum sepenuhnya berkembang, tetapi dapat ditingkatkan dengan bantuan orang lain. Teori ini dapat dikategorikan menjadi 2 tingkat, yaitu 1, tingkat pembelajaran real, dan 2, zona proksimal pembangunan. Tingkat pembelajaran real atau actual development level yaitu mencerminkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dapat diakses oleh individu tanpa bantuan eksternal. Sedangkan zona proksimal pembangunan atau zone of proximal development yaitu zona yang dimana individu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang baru dengan bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman atau kompeten. Teori yang keempat adalah learning modalities, yaitu gaya belajar bukan merupakan kategori yang kaku dan individu mungkin menunjukkan campuran preferensi. Selain itu, penelitian tentang efektivitas menyesuaikan instruksi berdasarkan gaya belajar yang telah diperdebatkan dengan beberapa ahli yang menyarankan bahwa pendekatan yang holistik yang menggabungkan berbagai modalitas mungkin lebih bermanfaat. Dalam pengajaran dan layanan yang memperhatikan preferensi belajar fisik, guru atau konselor dapat mengintegrasikan elemen-elemen ke dalam metode pengajaran atau layanan mereka. Misalnya menggunakan pendekatan tangan, memungkinkan siswa berpartisipasi dalam aktivitas fisik, atau memberikan peluang bagi eksperimen dan proyek fisik dapat membantu siswa yang lebih responsif terhadap pembelajaran melalui gerakan dan pengalaman fisik. Learning modalities visual, yaitu gaya belajar visual yang merujuk pada preferensi seseorang untuk memahami dan mengingat informasi melalui gambar, grafik, dan stimuli visual lainnya. Individu dengan preferensi belajar visual cenderung lebih efektif dalam memproses informasi ketika menggunakan mata mereka sebagai alat utama. Contohnya adalah penggunaan presentasi slide, video, atau materi yang didukung dengan elemen visual seperti gambar atau grafik. Integrasi elemen-elemen visual dalam pengajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dengan gaya belajar visual. Yang terakhir adalah learning modalities auditory,
yaitu gaya belajar auditori merujuk pada preferensi seseorang untuk memahami dan mengingat informasi melalui pendengaran. Individu dengan preferensi belajar auditori cenderung lebih efektif dalam memproses informasi melalui suara, percakapan, dan pengalaman pendengaran lainnya. Contohnya adalah berpartisipasi dalam diskusi kelompok, forum, atau wawancara untuk memahami dan berbagai ide. Individu dengan preferensi belajar auditori dapat mendapatkan manfaat maksimal dari pengajaran yang mempertimbangkan elemen-elemen suara, baik melalui percakapan, pemaparan lisan, atau penggunaan sumber daya audio. Penting untuk diingat dari berbagai learning modalities yang ada bahwa setiap orang memiliki preferensi belajar yang mencakup lebih dari satu modalitas, dan memperkaya pengajaran dengan berbagai pendekatan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peran guru BK dalam memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, teman-teman, kira-kira guru BK ini memiliki peran seperti apa ya dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan peran guru BK yang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan gaya belajar. Nah, guru BK ini membantu mengidentifikasi atau melakukan assessment kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Nah, masing-masing individu ini tentu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Nah, dengan memahami perbedaan ini, guru BK dapat memberikan rekomendasi kepada guru mata pelajaran terkait pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga mampu terlaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua yaitu guru BK berkolaborasi dengan orang tua. Nah, ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang kebutuhan dan perkembangan peserta didik di luar lingkungan sekolah. Nantinya informasi yang guru BK dapatkan ini digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, guru BK berperan sebagai advokat untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Dan guru BK ini membantu memastikan bahwa fasilitas dan strategi pembelajaran yang telah dirancang oleh guru maper ini dan digunakan sudah mendukung bagi seluruh kebutuhan peserta didik di kelas. Dan yang keempat, terakhir, yaitu guru BK ini memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru mata pelajaran dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, peran guru BK di sini yaitu berkolaborasi dengan memberikan saran tentang cara mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam di kelas. Nah, melalui peran ini, guru BK ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung kemajuan serta perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Sekian pemaparan dari kami dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.